Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya di sini akan menjelaskan tentang ringkasan materi selama perkuliahan instrumentasi mesin pertanian selama 1 semester. Saya dari program studi ilmu tanah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Indira Galunda Jasati, NIM saya 171510301046. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu resume Al-Sintan. Nah, yang pertama di sini ada sumber daya di bidang pertanian, yang kedua klasifikasi motor bakar, yang ketiga di sini ada motor bakar 4 langkah, yang keempat sejarah perkembangan dan tipe-tipe traktor di bidang pertanian. Saya akan menjelaskan dulu sumber daya di bidang pertanian. Nah, jadi sumber daya di bidang pertanian ini dapat digolongkan ada 6 daya. Yang pertama daya manusia, yang kedua ada daya ternak, yang ketiga daya angin, keempat daya air, kelima daya listrik, keenam daya motor bakar. Nah, untuk penggunaan daya ini di bidang pertanian itu ada dua. Ada daya menarik beban atau drawing effort, yang kedua ada daya untuk memutar atau stationary work. Nah, daya ternak ini menjadikan sumber daya ternak yang masih memegang peranan penting terutama untuk pekerjaan, untuk menarik sesuai karena untuk luasan tanah yang sempit, topografi yang berbukit. Ini ketika BBM mahal, harga mesin mahal, daya manusia banyak yang tersedia. Gitu. Nah, untuk daya angin sendiri ini dipergunakan daya angin yang masih sangat terbatas karena masih banyak yang digunakan untuk pemompaan air dengan kincir air. Jadi hal ini menjadikan adanya kesulitan pengontrolan dan ketidaktersediaan pada saat dibutuhkan seperti itu. Nah, untuk daya air sendiri ini dapat diperoleh pada aliran air terjal yang banyak terdapat di daerah-daerah yang berbukit dan bergunung. Nah, besarnya daya air ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang pertama volume air yang mengalir per satuan waktu, dan faktor yang kedua yaitu tinggi jatuhnya air. Saya akan menjelaskan lagi tentang klasifikasi motor bakar. Nah, untuk proses pembakaran itu ada dua. Yang pertama external combustion engine, yaitu pembakaran di luar silinder. Itu contohnya adalah pembakaran pada kereta api pada tahun 1816. Lalu yang kedua itu ada internal combustion engine, yaitu pembakaran di dalam silinder. Nah, untuk pembakaran di dalam silinder ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada motor bakar 2 langkah atau mesin 2 langkah dan motor bakar 4 langkah atau mesin 4 langkah. Nah, untuk motor bakar 2 langkah ini menggunakan crankcase dan juga silinder untuk mencapai semua elemen siklus Otto hanya dalam 2 pukulan piston. Nah, karena mesin 2 langkah ini menyala pada setiap putaran poros engkol, jadi mesin 2 langkah ini biasanya lebih kuat daripada mesin 4 langkah dengan ukuran yang setara. Nah, ini ditambah dengan konstruksi yang lebih ringan dan sederhana, membuat mesin 2 langkah ini populer di gergaji, memangkas garis, motor tempel, mobil salju, jet ski, sepeda motor ringan, dan model pesawat terbang. Tapi sebagian besar mesin 2 langkah ini tidak efisien karena merupakan pencemaran yang mengerikan karena jumlah bahan bakar yang tidak terpakai yang lolos melalui kubur pembuangan ini sangat banyak. Oke, lalu selanjutnya ada motor bakar 4 langkah. Jadi di sini memiliki 4 langkah ya pastinya. Yang pertama itu reset. Nah, jadi di sini piston bergerak menuju di DC atau bottom dead center, artinya piston berada pada di titik terendah jalanan dengan silinder. Nah, untuk yang kedua di sini ada kompresi. Nah, jadi piston ini mulai bergerak ke atas dan katup pemasukan udara ini menutup, muatan udara segar dan bensin dikompresi menjadi sekitar 5:1 atau 20% dari volume aslinya. Nah, langkah yang ketiga di sini ada tenaga atau power. Busi menyala dan kombinasi percikan dan suhu tinggi campuran dalam silinder menyulut uap bahan bakar atau ledakan yang dihasilkan memaksa piston kembali ke bawah. Nah, untuk langkah keempat di sini ada pembuangan. Nah, pada akhir langkah bawah ketika piston mencapai bottom dead center,
Di sini pot buang terbuka dan silinder disapu bersih dari bahan bakar yang terbakar oleh kekuatan piston yang naik di dalam silinder. Seluruh siklus ini diulangi terus-menerus. Jadi di sini menjadi 2 putaran poros engkol seperti itu. Lalu di sini ada sejarah dan tipe traktor pertanian. Nah, untuk tipe-tipe traktor ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada traktor roda ban, roda 1 lebih dari 4, traktor dengan roda rantai atau claw tractor. Terus yang ketiga ada traktor dengan kombinasi. Nah, traktor ini berdasarkan penggunaan di latangnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada traktor standar atau tujuan umum, yang kedua ada traktor serbaguna, yang ketiga ada traktor kebun buah-buahan, yang keempat ada traktor untuk industri, yang kelima ada traktor tanam untuk kebun kecil. Lalu sejarahnya traktor ini seperti apa sih? Kita lihat lagi ya. Nah, jadi di sini ada nih, pada tahun 1898, traktor motor tua beroda besi oleh Julius Fawkes dengan alat liku 8 singkal dan kecepatan itu hanya 4,5 km per jam. Nah, di tahun 1868, Standish Chan Low dengan bajet putar dan alat tanam. Tahun 1873, traktor beroda rantai pertama dari Parkin. Lalu di tahun 1889 telah ada sedikitnya 1 perusahaan yang memproduksi traktor dengan engine internal di USA. Ini semakin berkembangnya zaman, jadi semakin berkembang juga ya traktornya. Jadi di sini juga ada nih, di tahun 1910 sampai 1916 ini ada 5 sampai 6 perusahaan yang memproduksi traktor dengan engine internal di USA. Nah, di tahun 1920 sampai 24 penggunaan traktor serbaguna ini semakin berkembang. Jadi di tahun ini lanjutannya di tahun 1950 sampai 1960 traktor dengan daya lebih besar berkembang pesat. Tahun 1961 sampai 1970 daya traktor dengan daya lebih besar meningkat pemakaiannya. Jadi semakin banyak orang yang memakai traktor dengan daya yang lebih besar pada tahun 1991 sampai 1970. Nah, di tahun berikutnya, tahun 1971 sampai 1979 ini penggunaan turbocharger pada motor diesel dengan pendinginan sendiri ini banyak yang menggunakan. Karena semakin berkembangnya zaman, pastinya semakin banyak yang ingin dipakai oleh masyarakat. Lalu di sini ada simpan pengolahan tanah. Nah, alat pengolahan tanah pertama ini adalah alat-alat yang pertama kali digunakan untuk memotong, memecah, dan membalik tanah. Alat tersebut yaitu bajak cingkal, bajak piring, bajak pisau, bajak chisel, bajak subsoil, bajak raksasa. Sebenarnya sepertinya banyak juga yang jenis-jenis bajak yang lainnya. Cuman yang ada di PPT-nya Pak Sis ini hanya dijelaskan hanya beberapa bajak saja seperti itu. Kalau kalian ingin mencari referensi yang lainnya, mungkin masih banyak lagi bajak-bajak yang lain. Nah, di sini lagi untuk pengelolaan tanahnya ini dapat menciptakan kondisi tanah yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan usaha yang seminim mungkin. Nah, cara yang sering kali dicapai dengan pengaplikasian ini, baik metode pengembangannya, pengelolaan tanah ini mampu memperbaiki desain peralatan atau pengelolaan tanah yang sudah ada. Nah, untuk pengelolaan tanah ini tidak hanya merupakan kegiatan lapang untuk memproduksi hasil tanaman, tapi juga berkaitan dengan kegiatan lainnya seperti penyebaran benih atau penanaman bibit, pemupukan atau perlindungan tanaman dan pangan. Lalu di sini ada alsintan penanaman. Nah, alsintan penanaman ini yang dibahas ini
adalah komoditas palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau, sorghum, kacang-kacangan atau umbi-umbian. Nah, mekanisme alat penanaman komoditas yang sudah saya resum ini, alat tersebut memiliki keunggulan yang dapat melakukan kegiatan menunggal atau menjatuhkan benih dan menutup lubang, sehingga dapat menghemat waktu. Yang pertama, dapat menghemat waktu, yang kedua dapat menghemat tenaga dan juga biaya. Pada bagian depan alat ini terdapat pembuka alur penanaman benih yang ditampung pada tangki benih akan turun seiring berjalannya alat dan jatuh ke roda transmisi yang akhirnya akan menjatuhkan benih sesuai dengan jarak tanam. Nah, untuk proses penanaman ini, jumlah biji yang ditanam dapat menentukan pertumbuhan tanamannya. Daya kecambah biji ini nantinya akan dilihat seberapa banyak benih yang berkecambah dan mati. Nah, untuk perlakuan terhadap biji, hal ini dilakukan perlakuan yang baik terhadap biji sehingga biji dapat berkecambah. Keseragaman ukuran biji ini menunjukkan pertumbuhan yang sama dengan benih lainnya sehingga mendapatkan benih yang berkualitas. Seperti itu. Nah, kedalaman penanaman ini juga sangat berpengaruh terhadap benih karena daya tumbuh untuk berkecambah ini harus mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi benih ini kalau tidak mendapatkan sinar matahari pastinya benih akan mati seperti itu. Lalu di sini ada alsintan pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Nah, untuk pemeliharaan tanaman dan pemupukan ini ada 4 caranya, yaitu yang pertama pemeliharaan yang isinya ini seperti gangguan hama atau pemupukan, lalu penyiangan ini pencabutan rumput, lalu penyelaman ini menggantikan tanah yang sudah mati atau menggantikan tanah yang sakit. Lalu ada penjarangan ini dilakukan untuk memberi ruang tumbuh yang lebih dewasa gitu, seperti itu ya. Mungkin menjelaskannya hanya seperti itu saja. Nah, lalu pemeliharaan tanaman ini digunakan untuk menekan faktor-faktor penghambat ya, seperti gangguan hama, gulma, iklim yang buruk, kekurangan air dan sebagainya. Untuk pemupukan yang terakhir ini dapat menghasilkan tanah yang subur dan mensuplai unsur hara tanaman. Ya. Nah, untuk penyiangan ini bisa dilakukan seperti rumputnya dicabut lalu dibenamkan di dalam tanah. Jadi rerumputan yang dibenamkan dalam tanah ini nantinya bisa membusuk dan bermanfaat menjadi pupuk bagi tanaman tersebut gitu. Kita lihat saja kealsitan panen dan pasca panen. Nah, untuk mesin pemotong rumput padi ini kita punya mesin pemotong rumput padi Agrobot 24 Robotics dari Labu Traktomo tipe 3000, mesin panen sayuran hijau Quickcut Green Fibers. Nah, untuk mesin pemotong rumput padi ini sangat efisien ya, karena ini bisa digunakan untuk memanen padi pastinya. Fungsi utamanya dari mesin tersebut itu untuk memotong padi dengan mudah dan lebih cepat. Mesin juga mudah dioperasikan dan memiliki kapasitas yang relatif lebih besar seperti itu. Nah, untuk Agrobot 24 Robotics Strawberry ini, alsintan ini untuk memanen stroberi. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan petani dalam memanen stroberi karena tidak perlu dicabut satu persatu stroberi. Nah, untuk Agrobot 24 Robotics Strawberry ini dia punya cara tersendiri, yaitu dengan pemilihan warna, caranya untuk membatik dari mesin tersebut. Jadi jika warnanya sudah pas untuk dipetik atau sudah waktunya untuk dipetik stroberinya, jadi si robotik stroberi ini akan mencabut stroberi yang sudah memerah. Jadi stroberi yang masih menguning itu akan dibiarkan, jadi dia akan mencabut stroberi yang memerah saja. Gitu. Lalu di sini ada Labu Traktor Motif ke-3000. Nah, alsintan ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh petani khususnya, terutama dalam hal memanen labu.
Nah, selain digunakan untuk memanen labu, juga dapat digunakan untuk memecah. Lalu biji labunya itu akan diambil dan digunakan menjadi pembibitan selanjutnya. Gitu. Nah, yang keempat di sini ada mesin panen sayuran hijau atau quick cut green harvester. Nah, mesin ini berfungsi untuk memanen sayuran hijau seperti sawi, kol, dan bayam. Nah, di sini tujuannya pastinya untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh petani ya untuk memanen sayuran hijau, karena kita kan sudah tahu pastinya di sini untuk memanen sayuran hijau itu sangat sulit dan dibutuhkan satu persatu untuk mencabut sayuran hijau seperti itu. Nah, jadi ini diciptakan mesin panen sayuran hijau Quick Green Harvest untuk mempermudah petani untuk melakukan pemanenan sayuran hijau. Oke, selanjutnya kapasitas dan efisiensi kerja mesin pertanian. Nah, ini tidak seluruh waktu kerja alat dan mesin pertanian ini dapat diberdayakan untuk bekerja sesuai yang diinginkan dan direncanakan saat di lapang. Nah, waktu yang digunakan untuk membelok diperhitungkan pada saat traktor mulai mengangkat bajak untuk berbelok hingga traktor menurunkan bajak lagi. Jadi, waktu hilang tersebut itu ada 5. Waktunya itu yang pertama waktu untuk menggandeng alat, yang kedua waktu untuk transport dari penyiapan sampai ke lapang, yang ketiga waktu untuk mengisi bahan bakar, untuk mengisi atau mengosongkan bibit pada alat penyebar bibit, yang keempat waktu untuk menyetel alatnya pada waktu digandengkan pada traktor atau hitching. Nah, yang kelima ini waktu yang hilang karena slip atau terperosok untuk membelok dan yang lain seperti itu. Nah, di sini ada kinerja ekonomi Alsintan. Kinerja ekonomi Alsintan ini penggunaan alat mesin pertanian juga dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian itu sendiri, serta memperluas kesempatan kerja di pedesaan melalui penciptaan agribisnis terpadu yang pada akhirnya akan memacu kegiatan ekonomi di pedesaan tersebut. Nah, keuntungan ekonomi dari pemanfaatan mekanisme pertanian ini bisa terlihat dari nilai net present value atau NPV dan juga nilai rasionya atau rasio B atau B per C dan internal rate return atau IRR. Nah, keuntungan pemanfaatan Alsintan ini juga ditujukan dari penggunaan alat yang lain seperti mesin tanam bibit tadi yang dilakukan di sawah irigasi, penggunaan teknologi termasuk Alsintan yang merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di samping akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Terima kasih, saya rasa cukup untuk menjelaskan ringkasan materi instrumentasi pertanian pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih untuk Pak Sis sebagai dosen saya yang sudah mengajarkan materi-materi ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.